Perkenalkan, saya Quinta Dira Kustabela Totong, boleh dipanggil Bira, dari mahasiswa Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Jadi betul, saya berbicara dengan Chelsea Olivia Masih. Ya, umurnya 19 tahun. Bekerjanya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Hasanuddin. Jadi tujuan saya di sini mau menanyakan terlebih dahulu apakah Chelsea punya sedikit gangguan tentang pola tidurnya. Nanti setelah itu akan saya berikan edukasi untuk mengatasi gangguan pola tidur tersebut. Nah, sebelumnya boleh saya tanya, biasa Chelsea tidur di jam berapa kalau malam? Tergantung sih, kalau misalnya ngantuk atau capek habis kuliah itu cepat kayak jam 10-11, tapi kalau misalnya kayak nggak bisa tidur itu jam 12 ke atas sih. Jam 12 ke atas. Rata-rata kalau bisa Chelsea hitung, rata-ratanya itu biasa paling paling lama tidurnya jam berapa? Kalau kan jam 12:30, kalau misalnya kuliah itu ya pasti jam 6 bangun, atau jam 6:30 itu sudah bangun. Kalau enggak kuliah ya paling jam 9 pagi atau jam 10. Sudah bangun. Jadi tidurnya sekitar 5 jam sampai kurang lebih 9 jam ya. Baik, apa yang biasa kalau kan tidurnya larut sekali, karena normal tidurnya kita itu sebenarnya di jam 10 itu sudah harus tidur 10 malam. Jadi apa yang biasa mengganggu Chelsea untuk tidur selarut itu? Biasanya itu karena memang tidak bisa tidur sih, kayak misal saya sudah berhenti main HP, misalnya sudah berhenti beraktivitas begitu jam 10, tapi pas saya tidur itu kayak nggak bisa tidur sampai yang kayak 1-2 jam itu kayak cuma merem-tok, nggak bisa tidur, pokoknya nggak bisa yang kayak betul-betul hilang kesadaran gitu. Cuman pejamin mata tapi nggak tidur. Iya. Karena berarti kayak mau maksa untuk tidur tapi nggak bisa. Iya. Biasanya ada minum kopi? Kalau sekarang sih agak jarang, tapi kalau dulu itu kayak sering minum kopi, tapi menurutku tuh kalau saya minum kopi itu cepat tidur. Oh iya? Iya. Tapi karena lagi kurang-kurangin kafein tuh, jadi enggak sih kalau dalamnya kopi itu dalam jangka waktu ini enggak. Jadi di pemikirannya Chelsea kalau misalnya minum kafein itu atau kopi bisa bikin Chelsea cepat tidur. Tapi sebaliknya kalau tidak minum kayak pasti lambat tidur. Terus juga biasa main HP itu sampai jam berapa? Atau biasa sampai benar-benar mau tidur baru lepas HP? Iya, biasa kalau misalnya nggak ada apa-apa paginya, maksudnya kayak besoknya tidak ada aktivitas apa-apa, itu saya main HP sampai yang betul-betul kalau ngantuk baru stop. Selain karena mungkin tadi karena tidak ada aktivitas di pagi harinya, jadi berpikir untuk nggak apa-apa untuk lambat tidur. Selain itu ada nggak kayak lingkungan di sekitar kamar kos di sini, sekitar kos yang bisa mempengaruhi tidurnya Chelsea? Jadi kan itu kan di kos ini tuh nggak ada jam malam, jadi terserah orang kos itu mau pulang jam berapa. Nah kebetulan kalau misalnya saya tidur tengah malam itu biasanya ada memang yang pulangnya itu di atas jam 12, terus kadang juga mereka berisik. Terus akhirnya yang tadinya saya sudah mau tidur ini kayak sudah
sudah mau hilang kesadaran, sudah kayak tidak ada lagi terdengar suara, tiba-tiba kebangun karena suara berisiknya. Padahal seharusnya mereka tahu itu sudah malam, dan di depan juga ditulis kalau jam 10 tidak boleh ribut. Sudah gitu. Jadi saya kebangun. Selain itu, selain kebisingan ada lagi? Kan memang dari dulu itu dibilang kalau orang tidur itu tidak boleh pokoknya harus tidur dalam kegelapan, karena kalau ada cahaya itu kayak mengurangi apa ya, bisa untuk tidur gitu. Iya. Nah itu saya setuju sih, karena saya sendiri tidak bisa tidur kalau misalnya ada cahaya sedikit pun, sedetik pun, itu kayak langsung nggak bisa tidur sama sekali, jadi harus dimatiin. Biasanya itu saya kasih mati lampu kamar mandi, mati lampu kamar. Tapi kan kalau lampu teras itu kayak bisa lewat ke ventilasi, jadi kadang saya tidak bisa tidur juga gara-gara itu. Jadi saya harus tutup mata saya pakai bantal yang lain atau pakai tangan begini atau begini supaya bisa tidur. Bener, berarti Chelsea ini tipe orang yang tidur itu harus benar-benar tidak ada penerangan. Supaya bisa tidur. Tapi karena di kos ini kan lampu teras kan milik bersama, dan harus memang nyala, terus ventilasinya memang tidak tertutup sempurna, jadi ya masuk cahayanya merembes, jadi mengganggu tidurnya Chelsea. Iya betul. Jadi ada tiga faktor yang mempengaruhi tidurnya Chelsea tadi. Itu yang pertama itu karena Chelsea lambat tidur karena esok paginya tidak ada aktivitas, jadi berpikir untuk lambat tidur saja. Yang kedua karena kebisingan di sekitar kos, dan juga penerangan, karena Chelsea tidak bisa tidur dalam posisi ada cahaya satu sedikit pun. Oke, baik. Jadi saya sudah paham apa aja yang mengganggu pola tidurnya Chelsea selama ini. Pertama-tama saya mau memberikan pengertian dulu apa itu sleep hygiene. Nah, di sini sudah saya siapkan PPT. Nih, jadi apa itu sleep hygiene? Nah, sleep hygiene di sini itu kebiasaan atau rutinitas kita sebelum kita tidur, itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas tidur yang baik. Nah, di sini untuk meningkatkan kualitas tidur yang baik tentunya ada faktor-faktor yang mendukung itu, misalnya lingkungannya Chelsea, terutama yang tadi tuh kebisingan, terus pencahayaan, terus tempat tidurnya juga harus nyaman, dan juga apa yang Chelsea kelola, kayak maksudnya apa yang Chelsea makan dan minum gitu. Nah, jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pola tidur Chelsea. Nah, di sini itu ada mungkin kondisi fisiknya Chelsea, mungkin ada kayak penyakit, misal pusing, itu hal-hal sederhana seperti itu benar-benar bisa saja mengganggu pola tidur. Lalu juga mungkin ada faktor psikologisnya, itu kayak stres, mungkin stres karena tugas kuliah. Nah, terus ada lingkungan tidur yang tidak nyaman yang sudah tadi disebutkan sama Chelsea, yang benar-benar mengganggu, yaitu kayak cahaya, penerangan, terus kebisingan di area lingkungan tidurnya Chelsea. Terus
Mungkin juga suhu, mungkin di dalam kamar bisa saja kayak karena kurang nyaman atau kayak kepanasan atau kedinginan, jadinya tidak bisa tidur dengan nyenyak atau tidak bisa menutup mata secara baik. Nah, selain itu bisa juga diperkuat kayak mengonsumsi minuman-minuman seperti kafein. Itu salah satu faktor umum yang mengganggu kualitas tidur. Tetapi dalam kasusnya Chelsea tadi, Chelsea berpikir kalau misalnya mengonsumsi kafein malah membuat Chelsea cepat tidur. Namun sebaliknya jika tidak mengonsumsi malah susah untuk tidur. Nah, tapi di sini mengonsumsi kafein itu salah satu faktor yang menghambat kita untuk tidur. Lalu nih, jadi apa yang bisa mengganggu tidur kita? Kayak di sini ada saya paparkan 5 poin seperti tidur. Kita tidur setiap harinya tuh tidak tidak sesuai, maksudnya jamnya selalu berbeda-beda. Kayak lo kita pasti menggunakan menonton di handphone sebelum tidur. Itu salah satu yang mempengaruhi intensitas cahaya ke mata. Lalu juga nih di sini saya terapkan minum kopi larut malam. Tidak baik ya, sebenarnya itu tidak baik. Lalu ada stres, khawatir, terus itu yang tadi disebutkan kamar yang bising ataupun panas. Nah, ini tanda-tanda kalau apa yang terjadi jika tidak tidur dengan baik. Itu bisa merasa lelah sepanjang hari, lalu tidak bisa fokus atau mengingat sesuatu, terus merasa kemudian atau mudah marah. Terus juga butuh waktu lama untuk tertidur esok harinya. Kalau hari ini lambat tidur, pasti esok harinya juga lambat, besoknya juga lambat begitu. Dan itu tidak baik. Lalu, nah, ini ada juga saya paparkan kenapa tidur yang baik itu bagus untuk kesehatan kita. Yang pertama, pastinya kalau kita sleep hygiene, kita menerapkan sleep hygiene ini, maka kualitas tidur kita akan meningkat, dan pastinya ketika bangun di esok paginya itu ada rasa segar, dan juga bisa menurunkan stres kita, lalu lebih memperbaiki lagi konsentrasi kita dalam melakukan sesuatu, dan juga bisa membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, dan yang terakhir mengurangi kejadian insomnia ringan. Ya, kadang kita pelupa itu akibatnya karena konsentrasi kita terganggu, karena itu tadi mungkin ada faktor-faktor yang terutama ini sekarang kita bahas itu adalah gangguan pola tidur. Nah, lalu nih saya ada tips-tips untuk bisa tidur dengan lebih baik lagi. Jadi mungkin tiap harinya mulai malam hari ini bisa diterapkan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Jadi tidur yang normal kan jam 10 malam, boleh diterapkan tidur normal pada jam 10 malam, lalu bangun pagi hari di jam 6 atau jam 7 pagi. Nah, lalu bisa mematikan layar ponsel setidaknya 30 menit sebelum tidur. Nah, tadi kan kasusnya Chelsea bilang kalau
pasti memainkan ponsel benar-benar ketika ingin tidur. Nah, mungkin bisa diterapkan matikan layar setidaknya 30 menit sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur. Nah, ini juga benar-benar harus diterapin ya. Hindarin kafein di malam hari. Ya, mungkin bisa jaga di sini jaga kamar tetap sejuk dan tenang. Namun memang sedikit susah mengingat kondisi sekitar kamar yang tidak memungkinkan. Lalu yang terakhir, lakukan sesuatu yang menenangkan sebelum tidur. Nah, ini bisa diterapin sih di prodi saya diajarin ada namanya relaksasi napas dalam. Itu bisa bikin kita jadi lebih tenang, jadi kayak bisa lebih tenang sehingga jadinya bisa tidur lebih rileks. Ada namanya relaksasi napas dalam, nanti saya akan contohkan di akhir ya. Lalu rutinitas jam tidur yang penting buat kamu. Yang pertama itu, mulailah bersantai 1 jam sebelum tidur. Maksudnya bersantai di sini itu kayak boleh sih main HP. Main HP kan juga salah satu media kita untuk relax. Boleh juga dengan itu tadi, nanti saya akan contohkan di ekran. Nah, di sini hindari suara keras dan cahaya yang terang. Memang sulit untuk di kondisi lingkungan seperti ini. Lalu yang ketiga, coba membaca itu yang tadi bernapas dalam atau peregangan ringan. Karena kalau kita relaksasi, kita bisa lebih rileks, lebih tenang jadinya. Jadi lebih mudah untuk tertidur. Lalu pastinya bisa dilakukan secara konsisten setiap hari. Oke. Nah, ini slide yang terakhir. Jadi kenapa tidur itu hal yang penting, hal yang harus diprioritaskan? Karena kalau kita tidur baik, ketika kita tidur menghasilkan tidur yang baik, maka hidup kita juga lebih baik. Seperti yang tadi itu, bisa meningkatkan konsentrasi kita, mengurangi kecemasan, terus bisa tidak mudah lupa ketika mengerjakan sesuatu. Karena tidur itu penting untuk aktivitas kita yang padat saat ini sebagai mahasiswa. Nah, lalu juga kebiasaan kita pun akan sehat karena tidur kita itu sehat. Kayak apa yang itu bisa mempengaruhi apa yang kita makan juga. Kalau mengonsumsi makanan yang sehat, tidur yang sehat, pasti aktivitasnya juga bisa lebih baik untuk dilakukan. Nah, yang terakhir, kamu itu pantas buat tidur dengan lebih baik. Walaupun memang kondisinya kos di sini itu tidak memungkinkan, karena kamu tipe orang yang harus di pencahayaannya benar-benar gelap, dan juga memang di sekitar kos sini tuh bising karena penghuninya. Lalu juga mungkin itu, tapi kamu berhak untuk tidur lebih baik ya. Mungkin itu aja dari saya, dari apa yang saya sudah sampaikan barusan. Apa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Cukup.
Oke, kalau sudah cukup, mungkin saya mau ajarkan teknik relaksasi napas dalam. Ini salah satu teknik yang bisa bikin kita tenang, kita relax, sehingga kita lebih mudah untuk tertidur. Jadi, pertama-tama, napas, terus tahan, hembuskan lewat mulut. Enggak, hembuskannya begini. Saya contohkan dulu ya. Tarik napas, tahan, hembuskan lewat mulut. Oke, diulang selama 3 kali. Tetapi sebelum itu, sambil melakukan itu kita tutup mata juga. Oke, mungkin sama-sama ya. Tutup matanya, relax, tarik nafas, tahan, hembuskan lewat mulut. Nah, kita ulangin itu selama 3 kali. Oke. Mungkin sudah bisa untuk dicoba sendiri. Bisa. Oke. Tutup mata, relax, tarik napas, tahan, hembuskan lewat mulut. Tarik napas, tahan, hembuskan lewat mulut. Tarik napas, tahan, hembuskan lewat mulut. Oke, jadi setelah mencoba teknik relaksasi napas dalam ini, apakah mungkin sudah merasa lebih baik? Iya. Ya. Oke. Selain teknik relaksasi napas dalam, ada juga mungkin bisa memakai aromaterapi. Terus juga ada musik pelan yang bisa merilekskan. Mungkin sebelum tidur, adakah musik yang biasa Chelsea dengarkan? Oh, enggak. Jadi tidak pernah menggunakan musik untuk menemani tidur gitu. Biasanya tuh kayak lebih ke main game sama nonton aja. Oke. Iya, bisa dicoba ini sih, kayak mendengarkan musik yang menenangkan. Nanti bisa saya kirimkan. Lalu juga itu tadi yang mencium bau aromaterapi lavender, karena sudah banyak peneliti dan sudah ada hasilnya bahwa menikmati aromaterapi lavender ini bisa menenangkan. Dan juga itu tadi terapi musik juga bisa menenangkan, membuat kita tidur lebih nyenyak lagi. Ya, mungkin itu aja dari saya. Jadi kesimpulan untuk sesi kita hari ini itu, dari saya untuk Chelsea itu mungkin yang tadi bisa lebih dikurangin untuk main handphone sebelum tidur, menaruh handphonenya 30 menit sebelum tidur, lalu lakukan teknik relaksasi napas dalam, lalu bisa diterapkan tidurnya konsisten setiap hari mulai dari pukul 10 malam, lalu bangun bisa jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Pelan-pelan, tapi ini dilakukan secara bertahap, pelan-pelan saja untuk meningkatkan kualitas tidurnya Chelsea. Lalu juga faktor kebisingan dan pencahayaan. Untuk cahaya nanti bisa menggunakan sleeping mask mata untuk lebih bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih sudah mau mendengarkan edukasi singkat ini. Penerapan apa yang sudah saya sampaikan mungkin bisa diterapkan di kehidupannya Chelsea. Ya, semoga Chelsea bisa lebih baik tidurnya. Semoga dari edukasi saya ini bisa lebih meningkatkan kualitas tidurnya Chelsea, dan bisa juga memperbaiki pola tidurnya Chelsea. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih.